Pos 62. Halo teman-teman, nama saya Aliatul Rahmat, perwakilan dari UKM Resimen Mahasiswa, bisa disingkat Menwa, Biro Lega Cedikian, Universitas Brawijaya. Jadi kali ini saya sedang di depan markas Menwa UB yang bertepatan di sebelah pos satpam itu Purwokerto dan di depan gedung internasional. Oke, baik, selanjutnya kalian kira-kira udah tahu belum ya Resimen Mahasiswa atau disingkat Menwa itu apa? Nah, baik. Jadi sebenarnya Menwa itu dia itu bergerak di bidang pengamanan dan bergerak di bidang protokoler. Oke, bagi kalian yang masih bingung di Menwa itu belajar apa aja sih? Karena sebenarnya di Menwa itu belajar banyak hal gitu. Yang pertama kita juga belajar menembak, kita juga belajar malam kita juga belajar PJJ, kita juga belajar IPA, terus kita juga belajar ada lomba yang namanya cerdas cermat. Oke, pada siang hari ini mari kita lihat berita-berita yang ada di kampus pos 62. Yang pertama ada berita di Malang, ada berita di Malang, dan ada berita Unhas Makassar, dan juga ada berita USM Semarang. Minat mahasiswa untuk menjadi wirausaha saat ini cukup tinggi. Hal ini terlihat dari antusias di setiap kampus saat program Akademi Wirausaha Mahasiswa digelar. Shandy Aditya, perwakilan tim Power WMK yang hadir dalam pembukaan AWMM di Universitas Brawijaya, mengatakan bahwa jumlah perguruan tinggi pengelola program terus bertambah. Hal ini dikarenakan animo dari mahasiswa untuk terlibat dalam AWMM juga terus naik. Berdasarkan data yang ada, Shandy menyebut saat ini sebanyak 12.000 mahasiswa terlibat dan mengikuti program Akademi Wirausaha tersebut. Tiap tahun itu menseleksi lebih dari 100 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Waktu 2022 kita ada sekitar 17 perguruan tinggi pelaksana, kemudian 34 dan sekarang 38. Termasuk UB yang terus secara konstan gitu mengikuti. Yang kita bina itu saat ini ada lebih dari 12.000 mahasiswa. Sekarang kalau ditanya seleksinya, pastinya kampus-kampus yang sarana dan prasarana mendukung itu untuk bisa melakukan program wirausaha merdeka ini. Kemudian track record kewirausahaannya, mahasiswa-mahasiswa yang jadi champion di UB itu banyak sekali. Gitu. UB juga jadi salah satu pelaksana KMI ya, gitu 2021. Jadi itu salah satu track record yang baik. Sehingga hal tersebutlah yang membuat kami dari tim pelaksana pusat Kampus Merdeka itu memilih UB menjadi salah satu dari 38 perguruan tinggi pelaksana di Wirausaha Merdeka tahun 2024 ini. Lamanya berapa? Berapa lama? Oke, kalau untuk lama, jadi kita itu kan MBKM itu mahasiswa belajar di luar kampus sebanyak 2 semester. Nah, untuk Wirausaha Merdeka sendiri ini 1 semester mahasiswa itu fokus untuk belajar wirausaha sehingga tidak diganggu dengan mata kuliah lain. Maka dari itu ini program dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang mempunyai niat wirausaha dan sebagai alternatif jika mereka nanti selesai kuliah atau sudah lulus. Shandy berharap Universitas Brawijaya sebagai salah satu kampus yang ditunjuk untuk mengelola program ini dapat berjalan dengan baik. Saat ini, Kampus Biru sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk membangun ekosistem wirausaha di kalangan mahasiswa. Fakultas Kedokteran Gigi UB bersama dengan Unair Pemerintah Kabupaten Malang dan Indonesia Smile menggelar bakti sosial dalam bentuk operasi bibir sumbing gratis kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini dilakukan di Rumah Sakit Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, diikuti oleh 14 warga masyarakat. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, Dr. Nur Permatasari, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian Dies Natalis Fakultas yang ke-16 dan juga ulang tahun Kabupaten Malang. Jadi alhamdulillah hari ini memang sudah terlaksana. Hari pertama untuk Baksos, operasi bibir sumbing dan jelala langit. Ini kerjasama untuk 2 universitas Erlangga dan Universitas Brawijaya tentunya, dan yang lain adalah Rumah Sakit Kanjuruhan dan Yayasan Indonesia Smile. Nah, dengan adanya kolaborasi ini memang akhirnya
terselenggara. Alhamdulillah ada kalau nggak salah 14 yang akan kita lakukan operasi ini. Dan ini sebenarnya rangkaian, jadi Baksos ini rangkaian dari acara Dies Natalis FKGUB yang ke-16. Jadi ini memang beda seperti Baksos yang lalu, mungkin yang lalu kita ke masyarakat. Nah ini kita memang ada ke rumah sakit dengan acara yang tadi operasi bibir sumbing dan celah langit. Nur berharap dengan adanya operasi bibir sumbing ini dapat membantu warga agar memiliki penampilan yang lebih baik dan memiliki kesehatan mental yang lebih prima di masyarakat. Semoga, karena kalau dilihat memang upayanya sangat besar, ya karena ini kelihatan lah dengan 4 mitra ini kan pasti koordinasinya harus kuat. Jadi arahnya ini memang besar, perlu usaha yang besar juga, tetapi kemanfaatannya memang diharapkan ini sangat bermanfaat. Karena dengan adanya operasi ini kan mengembalikan lah ya fungsinya lebih ke fungsi normal, estetikanya juga lebih bagus, sehingga terutama untuk anak-anak itu akan kembali ya, enggak kan anak sih, dewasa juga iya, kepercayaan dirinya menjadi lebih bagus, mungkin hubungan dengan mental health isunya menjadi tidak ada gitu, jadi mereka punya lah harapan ke depan gitu. Pemkab Malang gandeng UB untuk penuhi kebutuhan dokter spesialis. Bupati Malang Sanusi menjelaskan bahwa kebutuhan dokter spesialis di Kabupaten Malang masih kurang. Untuk itu, pihaknya berupaya agar kebutuhan dokter spesialis dapat terpenuhi. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan Universitas Brawijaya agar dapat menugaskan dokter spesialisnya untuk bertugas di rumah sakit daerah Kabupaten Malang. Sanusi juga menambahkan akan melakukan peningkatan layanan di RSUD Kanjuruhan agar dapat menangani penyakit jantung, kardiovaskular, dan kanker, sehingga layanan RSUD makin memadai. Pemerintah Kabupaten Malang bersama RSUD Kanjuruhan, Fakultas Brawijaya dan Universitas Brawijaya dan Universitas Airlangga untuk memberikan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, yaitu utamanya bibir sumbing, agar nanti anak-anak atau orang pasien yang menderita itu bisa kembali lagi normal seperti manusia yang normal. Rencana kerjasama lebih lanjut dengan beberapa kampus yang punya kesehatan? Karena kita rumah sakit tentunya harus berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang memproduksi atau mendidik para dokter, sehingga nanti dokter-dokternya bisa kita manfaatkan untuk mengabdi di rumah sakit Kabupaten Malang. Karena kita sangat kekurangan tenaga dokter itu. Ya, keberadaan RSUD yang sudah ada dan mungkin rencana yang di Dampit, Pak? Dampit berikutnya nanti. Sekarang saya masih menyelesaikan yang di Ngantang dulu. Ini kurang 5 dokter spesialis. Nanti kita minta bantuan ke Brawijaya, ada penugasan di sana. Setelah nanti Ngantang berjalan, maka di Pamutan itu yang kita proyeksikan untuk jadi rumah sakit. Untuk pengembangan RSUD Kanjuruhan sendiri ini nanti Pemkab? Nah, di RSUD Kanjuruhan akan kita kembangkan jadi rumah sakit KSJ, yaitu rumah sakit penanganan kanker, jantung, dan stroke. Di samping untuk penanganan penyakit umum. Selain RSUD Kanjuruhan, saat ini Pemkab Malang sedang fokus membenahi sarana di RSUD Ngantang, terutama dari sisi ketersediaan jumlah dokter. Selanjutnya, RSUD Pamotan akan menjadi fokus dari Pemkab agar layanan kesehatan semakin baik dan terjangkau. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha tambang mineral dan batubara menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya, melalui peraturan ini pemerintah memberikan izin usaha tambang pada organisasi masyarakat keagamaan. Merespon keputusan itu, mahasiswa angkatan 19 Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang
Mengkaji IUP itu melalui dialog terbuka, seminar nasional bertajuk Prone to Conflict, Religious Community Organizations Manage Mines, atau Rawan Konflik Ormas Keagamaan Kelolaan Tambang, ini mengundang pakar lingkungan serta para akademisi. Saya selaku Kaprodi ini ingin mentransfer ilmu kepada mahasiswa-mahasiswi kami, tidak hanya harus kuliah di kampus, tetapi harus kritis terhadap isu-isu yang berkembang. Sehingga kita ambil kasus yang cukup menjadi topik, menjadi opini saat ini adalah ketika ada regulasi yang memperbolehkan ormas itu mengelola tambang. Tentu kegiatan ini sangat diharapkan oleh teman-teman, khususnya pasca sarjana magister hukum, terkait dengan membuka ruang diskusi dan wawasan, sehingga kegiatan hari ini kita semua dapat memperoleh informasi dari berbagai sisi dan mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita sehingga bisa lebih bijaksana dalam menyikapi terkait dengan PP yang sudah. Pakar lingkungan hidup dan dosen Magister Hukum USM Sudarto Pahadi dalam pandangannya berpendapat ada beberapa resiko yang akan timbul jika pengelolaan pertambangan dilakukan oleh ormas keagamaan. Salah satunya kurangnya pengalaman dan kompetisi yang dapat menyebabkan praktik pertambangan buruk, di mana dapat berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keselamatan pekerja. Selain itu, potensi konflik internal yang bisa melemahkan struktur organisasi dan menghambat pelaksanaan kegiatan pertambangan. Sejalan dengan hal itu, Ketua DPD Ikadin Jawa Tengah, Dr. Antauli menekankan untuk berhati-hati karena ada banyak pasal yang mengancam ketika tidak menjalankan izin yang diberikan sesuai dengan amanah. Kalau Anda mengelola tambang, Anda harus hati-hati. Kalau ormas ikut ambil bagian dalam mengelola tambang, dia harus hati-hati. Kenapa? Karena ada pasal-pasal pidana yang akan bisa kena kepada dia. Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020, pasal 158 sampai dengan 162 itu mengatur semua perilaku-perilaku pidana dan dendanya, vonisnya. Contoh ya, ketika mereka tidak melaporkan hasil daripada usaha itu dengan sesuai dengan fakta di lapangan, mereka bisa terancam 5 tahun dan juga denda 100 miliar. Jadi poin terakhir saya tetapkan tadi, saya tekankan, ada pasal-pasal pidana yang akan mengancam Anda apabila Anda tidak amanah. Magister Hukum Universitas Semarang terus berkomitmen untuk membekali mahasiswanya dengan wawasan serta kritis dalam menyoroti isu terkini. Dari Semarang, tim liputan USM TV untuk UBTV. Universitas Semarang menggelar pelatihan meningkatkan sel bersama Shopee. Acara yang berlangsung 17 September lalu itu bertujuan untuk membantu memaksimalkan potensi toko online di Shopee melalui berbagai strategi. Sebanyak 40 mahasiswa mengikuti pelatihan tersebut. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi, SHIMH mengatakan, pelatihan memberikan kesempatan kepada mahasiswa khususnya yang telah memiliki usaha untuk mengembangkannya melalui koneksi Shopee. Selain itu juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa yang ingin membuka usaha melalui Shopee. Senada dengan hal itu, Ketua Creativepreneur USM, Iwan Harun menyatakan bahwa dengan sharing ilmu dan pengalaman memungkinkan para pengusaha muda untuk mengetahui tantangan di depan. Tentunya kita mengaktifkan mahasiswa yang punya usaha ataupun yang pengen punya usaha untuk lebih aktif, lebih bisa berkembang dengan kegiatan-kegiatan yang kewirausahaan. Nah, di sini tentunya sebagai calon pengusaha atau entrepreneur, tentunya banyak tantangan nanti di depannya. Bahkan kita tuh harus punya jiwanya lebih mental baja. Bahkan kita tuh harus menghadapi ke depannya itu banyak tekanan-tekanan. Nah, kita mengantisipasinya yaitu dengan ilmu yang kita dapat di sini. Nah, kita bakal share bareng-bareng dan kita ngumpul bareng-bareng untuk menghadapi tekanan-tekanan yang ada yang akan muncul di kewirausahaan yang akan datang. So, jadi ilmunya benar-benar bisa bermanfaat. Kita harus menjaga link dengan berbagai macam pengusaha-pengusaha yang ada di kampus ini juga. Selain itu, USM bersama dengan Shopee juga menjalin kerjasama dalam pendirian kampus UMKM.
Kehadiran kampus UMKM ini untuk memfasilitasi para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya dengan memulai berjualan online. Kampus UMKM Shopee nanti menyediakan beberapa fasilitas dan layanan yang mengakomodasikan kebutuhan pengembangan bisnis para pelaku UMKM. Nantinya para mahasiswa akan dibimbing hingga berhasil menjalankan usahanya lewat Shopee. Manfaatnya sendiri banyak, ada seperti peningkatan penjual di Shopee, lalu pembelajaran materi mengenai Shopee yang sebelumnya kita nggak tahu apa-apa tentang Shopee, jadi bisa memahami tentang Shopee, kayak gitu Kak. Manfaat yang diperoleh di pertemuan tadi, terutama untuk penjualan peningkatan ya, dan juga untuk Shopee Live, begitu bisa menambah peningkatan penjual di Shopee. Universitas Semarang terus berkomitmen untuk memfasilitasi mahasiswanya dalam mengembangkan minat dan bakat, sehingga mampu bersaing dengan pasar industri saat ini. Sejumlah mahasiswa terlihat antusias mengamati ratusan foto yang dipajang dalam pameran foto yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Fotografi Unhas Rabu siang 18 September 2024. 149 foto yang terpajang di pelataran samping Baruga Anduluga Andi Pangerang Petarani ini menampilkan kehidupan sehari-hari, potret budaya, hingga keindahan alam. Ratusan foto itu merupakan buah karya 51 fotografer yang sebelumnya telah mengikuti pendidikan dasar Diksar sebagai syarat penerimaan anggota baru di UKM ini. Dijelaskan Badan Pengurus Harian UKM Fotografi Unhas Andi Muhammad Haswirhamsyah, pameran tersebut merupakan bagian dari rangkaian Diksar. Selain itu, dalam pameran foto tersebut juga dirangkaikan dengan talk show dan lomba foto on the spot. Jadi ini adalah pameran pojok Diksar 33 Ambience, merupakan output dari 1 tahun mereka berproses di UKM. Jadi selama 1 tahun mereka di UKM, ini mereka motret, lalu kemudian mereka melalui tahap kurasi, mereka bisa ikut pojok. Jadi total di sini ada 149 karya dari 51 fotografer yang mungkin bisa dilihat sekarang. Ya, ini kegiatan tahunan, juga jadi output dari mereka berproses di sini. Jadi ini salah satu bentuk rangkaian dari Diksar itu. Pameran yang dilangsungkan mulai 16 September 2024 ini berlangsung selama sepekan, dengan melibatkan secara aktif mahasiswa Unhas untuk memberikan penilaian bagi karya yang dipajang, di mana unsur estetika serta nilai dan makna dari foto tersebut menjadi pertimbangan untuk memilih satu karya terbaik. Sementara itu, untuk lomba foto on the spot, pengambilan gambar hanya boleh dilakukan di area pameran, lalu diposting di akun Instagram masing-masing peserta agar diberikan penilaian dan penentuan juara oleh panitia. Dari Makassar, Liputan Unhas TV melaporkan untuk UBTV. Bertempat di Aula LPMPP Universitas Hasanuddin pada Selasa 17 September 2024, Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Unit Universitas Hasanuddin memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Universitas Hasanuddin, Profesor Insinyur Sumbangan Baja MPhil PhD, yang menekankan pentingnya meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW untuk membentuk pribadi yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menghadirkan Ustadz Kiai Haji Sudirman SAG yang menyampaikan ceramah Maulid. Ia membahas berbagai aspek akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan bagaimana akhlak tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi yang unggul. Jadi hari ini BKMT Universitas Hasanuddin melaksanakan suatu acara yang sangat penting, yaitu acara pengajian yang cukup rutin dilakukan. Tapi hari ini sangat spesial karena bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan saya lihat temanya cukup bagus. Temanya itu adalah bagaimana meneladani Rasulullah SAW. Dan kemudian tadi ada ceramah dari Kiai Haji Sudirman SAG
sangat bagus sekali, memberikan motivasi yang baik sekali untuk ibu-ibu dan seluruh warga UNAS. Tapi spesialnya hari ini BKMT ini adalah beranggotakan seluruhnya ibu-ibu dan mereka sangat kompak. Sehingga hari ini saya rasa sangat spesial dan mereka juga menggunakan seragam yang sama. Profesor Sumbangan Baja berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti di sini dan akan tetap berlanjut untuk tetap dilaksanakan ke depannya dengan lebih baik lagi. BKMT memiliki ribuan anggota yang dapat menyemarakan dakwah di kampus dan Makassar. Pengajian ini juga dihadiri oleh anggota dari BKMT Unhas dari berbagai fakultas dan dari berbagai unit-unit kerja yang ada di Unhas. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UBTV. Terobosan baru dalam bidang layanan laboratorium dilakukan oleh Universitas Negeri Malang. Kampus yang berlokasi di Jalan Surabaya ini memiliki 130 laboratorium dalam berbagai bidang keilmuan. Wakil Rektor 2 Bidang Sumber Daya dan Usaha Profesor Dr. Puji Handayani menjelaskan bahwa pihaknya melihat keberadaan laboratorium sebagai aset penting bagi peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itu, Universitas Negeri Malang melakukan sertifikasi berstandar BNSP kepada seluruh kepala laboratorium yang ada. Bahwa Universitas Negeri Malang itu secara keseluruhan memiliki 130 laboratorium, di mana laboratorium ini menjadi salah satu tempat di mana ilmu-ilmu baru itu akan muncul gitu ya. Sehingga sebagai sarana pembelajaran tentunya laboratorium ini harus dikelola secara maksimal. Oleh sebab itu kami ingin membekali kompetensi bagi semua kepala laboratorium yang ada itu terkait dengan sertifikasi penyeliah laboratorium. Dengan kemampuan yang sudah tersertifikasi, diharapkan keberadaan laboratorium yang ada di Universitas Negeri Malang mampu memberikan layanan yang profesional dan bermutu bagi pengguna jasanya. Barat kita mau mengemudi itu kan harus punya SIM ya, surat izin mengemudi. Begitupun untuk ketua laboratorium ini bahwa di dalam pengelolaan tentunya perlu secara yuridis formal itu memiliki sertifikat ini. Ini menunjukkan bahwa mereka kompeten di dalam bidangnya. Oleh sebab itu kami di bidang 2 secara kontinu melakukan peningkatan kompetensi di semua lini, yaitu baik tendik maupun dosen. Nah, untuk kali ini kami ingin meningkatkan kompetensi dari ketua laboratorium yang ada di UM. Gimana teman-teman beritanya? Bagus nggak? Iya bagus lah, jadi kalian mahasiswa itu harus nonton berita yang ada gitu kan. Oh ya, soalnya untuk teman-teman bagi kalian yang berminat untuk join Menwa, Resimen Mahasiswa, kalian bisa banget join dengan gampang. Jadi kalian cukup lihat dan pantau di IG Satmenwa 803 UB dan disitu nanti bakal tertera kontak personnya untuk info lebih lanjut. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan Kampus Pos 62 di setiap hari Jumat jam 2:30 di UB TV dan tayang YouTube di UB TV setiap hari Minggu jam 1 siang. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.